Tanggal 25 Ramadan tahun 658 Hijriah bertepatan dengan tanggal 3 September tahun 1260 Masehi terjadi pertempuran termasyhur yang memiliki pengaruh besar terhadap sejarah kaum muslimin, yaitu pertempuran Ain Jalut, pertempuran yang menghentikan ekspansi Tartar atas negeri-negeri kaum muslimin. Ain Jalut adalah nama mata air terkenal yang terletak di wilayah antara Bisan dan Nablus, Palestina. Dua tahun sebelumnya yaitu tahun 656 Hijriah, Daulah Islam Abbasiyah terpaksa menutup kekuasaannya setelah berdiri selama 6 abad lamanya. Setelah 200.000 pasukan Mongol datang dari arah timur melancarkan serangan dengan brutal. Tanpa belas kasihan mereka menghabisi seluruh muslimin di Baghdad. Lebih dari itu mereka juga membakar dan menenggelamkan karya-karya peradaban Islam di Sungai Tigris hingga air sungai menjadi hitam akibat lunturnya tinta pengetahuan. Umat muslim tidak pernah menduga, inilah masa yang dicatat sejarah sebagai awal kemunduran peradaban Islam. Pasukan Tartar ini menjadi pasukan yang sangat ditakuti dunia, karena kekejaman dan kebengisannya dalam setiap serangan membabi buta dalam penaklukan negeri-negeri kala itu, salah satunya adalah negeri Muslim. Namun tidak bagi seorang Saifuddin Qutuz yang berani mematahkan mitos di masyarakat, bahwa bangsa Mongol tak bisa dikalahkan. Dialah orang yang dilahirkan di muka bumi seakan-akan memiliki satu tugas, kemudian wafat. Tugas yang sangat besar yaitu menghancurkan kebrutalan pasukan Tatar yang telah merusak peradaban umat Islam. Nama aslinya adalah Mahmud bin Mamdud, namun sejarah lebih mengenalnya dengan sebutan Saifuddin Qutuz, sebab keberaniannya serta perjalanan hidup yang keraslah yang membuat ia lebih dikenal dengan nama Qutuz. Dan 658 Hijriah, bersama 40.000 tentara, Saifuddin Qutuz bergerak menuju Solihiyah, lalu mengobarkan semangat jihad di sana. Kemudian mengangkat Ruknuddin Baibar untuk memimpin pasukan menuju Gaza. Sementara itu Hulagu Han memerintahkan Kitbuganun Panglima Tartar yang Kristen menggantikan kedudukannya, sedangkan dia sendiri pulang ke Cina untuk ikut serta dalam pemilihan Han penguasa Mongol, setelah kematian penguasa sebelumnya, yaitu Mongke Han, kakak Hulagu Han. Di Ain Jalut, dataran luas yang dikelilingi perbukitan di bagian barat, Saifuddin Qutuz menyusun strategi perang menghadapi tentara Tartar. Tak disangka datang seorang utusan dari Sarimuddin Baibar, seorang pemimpin Syam yang bekerja sama dengan Hulagu Han dalam menaklukkan negara Islam. Dia menyampaikan pesan bahwa Sarimuddin Baibar akan membantu pasukan muslimin dari dalam barisan pasukan Tartar Mongol dan membawa 3 informasi penting lainnya. Dia menginformasikan bahwa pasukan Tartar Mongol tidak sebanyak pasukan yang telah menaklukkan negara Islam sebelumnya, dan sayap kanan pasukan Tartar Mongol lebih kuat, serta berita bahwa Al-Ashraf Al-Ayyubi menarik dirinya untuk memerangi pasukan muslimin dan akan menghancurkan pasukan Tartar Mongol dari dalam barisan mereka. Mendengar berita tersebut, Saifuddin Qutuz dan para pemimpin militer lainnya antara membenarkan dan meragukan informasi tersebut. Dengan segera mereka mempersiapkan berbagai strategi. Malam harinya adalah malam ke-25 Ramadan 658 Hijriah. Saifuddin Qutuz dan seluruh pasukan muslimin beribadah dan bermunajat kepada Allah dengan penuh khusyuk agar diberikan kemenangan pada esok harinya. Setelah menunaikan salat subuh dengan penuh khusyuk, matahari di ufuk timur telah menampakkan wajahnya. Dari jauh pasukan muslimin melihat pasukan Tartar Mongol datang dalam jumlah besar. Saifuddin Qutuz mengisyaratkan kepada pasukan pertama yang dipimpin Ruknuddin Baibas untuk turun ke medan terbuka yang secara perlahan dan pasukan lainnya bersembunyi di perbukitan. Melihat kehadiran pasukan muslimin menuruni bukit, Kitbuganun Panglima pasukan Tartar Mongol terkejut dan terkesima melihat kerapian mereka.
Tidak menyangka masih ada kaum muslimin yang masih mempertahankan dirinya dan maju ke medan peperangan dengan gagah berani. Ia terbiasa menyaksikan ketakutan kaum muslimin dengan kedatangan pasukan Tartar Mongol di mana saja. Melihat sedikitnya pasukan muslimin, Katbuganun bermaksud menghancurkan kekuatan pasukan Islam ini dengan sekali pukulan. Dengan satu perintah ia mengarahkan seluruh pasukannya tanpa meninggalkan pasukan cadangan dengan maksud satu kali serangan saja pasukan Islam luluh lantak. Saifuddin Qutuz memberi isyarat maju kepada pasukannya. Dengan serentak, di bawah komando Ruknuddin Baibar pasukan Islam mulai menyerang dengan pasti dan terarah. Akhirnya kedua pasukan bertemu di medan pertempuran. Perang maha dahsyat pun tak terelakkan lagi, yaitu perlawanan kaum muslimin terhadap kesombongan pasukan Mongol. Pasukan Mongol tidak menduga dengan kekuatan kaum muslimin kala itu. Kaum muslimin dengan gagah berani terus merangsek ke jantung pertahanan pasukan musuh. Tentu saja hal ini membuat pasukan Mongol yang terkenal kejam itu pun mulai ciut nyalinya. Mereka kaget bukan kepalang melihat situasi kala itu. Mereka masih beranggapan bahwa pasukan kaum muslimin sudah lemah dan mudah dikalahkan. Ternyata dugaan mereka salah, karena yang dilihatnya adalah pasukan yang memiliki kemampuan yang mumpuni. Dari jauh Saifuddin Qutuz dengan sabar dan tenang, mengamati dan mengontrol gerakan pasukannya. Kemudian mengisyaratkan untuk melakukan strategi mundur perlahan ke arah selatan Ain Jalut untuk memancing pasukan Tartar ke tengah pasukan Islam yang bersembunyi di perbukitan yang mengelilingi medan Ain Jalut. Sesuai rencana ternyata manuver ini terlaksana dengan sangat baik. Pada waktu yang tepat pula manuver lainnya dilakukan saat itu juga, isyarat kepungan pun ditunjukkan oleh Saifuddin Qutuz, sehingga pasukan Islam turun dari perbukitan lalu mengepung pasukan Tartar dari semua penjuru. Pasukan Mongol mengira bahwa mundurnya pasukan muslimin adalah tanda kekalahan. Dugaan mereka ternyata salah besar. Katbuganun sangat terkejut dengan strategi pasukan Islam dan menyadari bahwa ternyata mereka telah dikepung di medan Ain Jalut. Mereka sadar bahwa situasi ini adalah situasi tersulit dan sudah tidak ada lagi kesempatan untuk lari. Tidak ada pilihan lain, mereka harus bertempur dengan seluruh kekuatan yang mereka miliki, meski semua gerakan mereka terlihat bebas oleh pasukan muslimin. Senjata saling beradu dan korban berjatuhan di mana-mana. Pemandangan berubah seketika tatkala takbir para petani Palestina mengiringi berlangsungnya pertempuran hebat yang tidak pernah mereka saksikan sebelumnya. Sayap kanan pasukan Tartar sungguh kuat, hampir saja sayap kiri pasukan muslimin dikuasai dan membalikkan kepungan. Saifuddin Qutuz mengamati pasukannya dan memerintahkan pasukan cadangan untuk membantu sayap kiri pasukan Islam. Namun tetap belum bisa mengimbangi kekuatan pasukan Tartar Mongol. Saifuddin Qutuz melihat pasukan Islam mulai gentar terhadap pasukan Tartar. Dengan sigap akhirnya Saifuddin Qutuz turun berperang bersama pasukannya. Dengan membuka perlengkapan perangnya, ia memacu kuda dan berteriak, "Wa Islamah, wa Islamah!" Dan langsung menerobos pasukan musuh tanpa ada keraguan dan berpikir panjang dengan masa mudanya yang masih panjang. Ia memberi pelajaran berharga kepada semua kaum muslimin agar mencari syahid dan tidak gentar terhadap musuh. Hal ini menambah semangat dan mental pasukan muslimin untuk mencari syahid fi sabilillah. Akhirnya pasukan Islam dapat mengalahkan pasukan Tartar Mongol di bawah kepemimpinan Saifuddin Qutuz. Pasukan yang terkenal kejam akhirnya menerima kekalahan hari itu juga. Katbuganun tewas di antara tumpukan mayat tentara Tartar.
Saifuddin Qutuz bersujud dan berkata, "Sekarang aku dapat tidur dengan tenang." Akhirnya pada hari Jumat 25 Ramadan 658 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 3 September tahun 1260 Masehi, pasukan kaum muslimin berhasil merebut kemenangan atas pasukan Tartar di Ain Jalut. Padahal selama ini pasukan Tartar tidak pernah ada cerita dikalahkan dalam setiap pertempuran. Dan andai pun kalah di beberapa pertempuran, maka mereka akan mampu menebus kembali kekalahan mereka. Namun akhirnya di medan tempur Ain Jalut hancurlah pasukan Tartar di ujung mata pedang kaum muslimin dan tidak pernah mampu lagi menebus kekalahan mereka. Itu artinya pasukan kaum muslimin berhasil menghentikan sepak terjang pasukan Tartar yang selama ini membantai kaum muslimin tanpa belas kasihan.